Saya ke Pak Sindu. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Bapak-bapak moderator, rekan-rekan yang ada di forum demokrasi ini. Saya merasa tertarik tadi dengan penjelasan Direktur PDAM Kota. Saya coba mengingat kembali bahwa waktu itu Pak Direktur belum jadi direktur. Kalau tidak salah 2018 ya waktu itu pemilihannya. Tapi tadi Pak Direktur mengatakan bahwa ada keuntungan. Terus-terus ada keuntungan. Tapi di tahun 2008 waktu pemilihan itu naik. Biaya ininya, iya itu naik. Nah kalau dia naik di saat itu, tentu saya berpikir ini apakah ada kaitannya dengan pemilihan kepala daerah atau bagaimana? Iya karena kan dia menguntung. Tahun berapa? 2018. Iya belum beliau. Kalau sekarang sudah bagus. Sudah bagus karena beliau tadi transparan kan mengatakan bahwa dia transparan apa semua kan. Jadi, begitu. Jadi saya menyikapi tadi penjelasan daripada beberapa PDAM yang mengalami kerugian, terutama yang di PDAM Bone Bolango ya. Memang tadi apa yang disampaikan rekan saya, memang salah satu daripada kerugian PDAM itu, pertama bahwa gaji karyawannya terlalu tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada para pejabat yang bebas, tetapi di data muncul tagihannya, misalnya tagihannya 100.000, tapi tidak dibayarkan. Ini yang dapat merugikan ini PDAM. Sebenarnya kalau dilihat, ini PDAM tidak mau rugi, tidak pernah akan rugi. Cuman beli tawas, Kapolri taruh, baru kemudian air kan tidak bayar. Nah ini mau rugi di mana? Cuman ini menurut pengamatan saya dari kemarin-kemarin, ini ada PDAM itu dijadikan satu tempat oleh pemerintah, bukan ATM, iya semacam ATM. Jadi ketika ada kebutuhan ke PDAM. Ketika ada kebutuhan ke PDAM. Itu yang bikinin akhirnya kepala PDAM karena dia loyalitas terhadap atasan, dia juga diam. Nah sekarang terjadi ini. Kalau saya mau tanya Pak ini kepala-kepala PDAM yang sekarang lagi goncang-gancing ini, mereka menyesal. Pasti menyesal karena bukan mereka yang menggunakan uang ini. Ya tentu orang lebih di atas dong. Kan mereka ini kan harus tunduk kepada kebijakan. Dia kan, makanya seperti apa yang disampaikan Pak Luki tadi, bahwa memang tidak mau banyak neko-neko. Sedikit mencubit. Nah mencubit itu kebijakan itu. Karena kalau melawan kebijakan pasti akan tersingkir. Orang-orang sekarang ini, pejabat-pejabat yang masih bertahan pada posisinya, itu sangat menjunjung tinggi kebijakan pimpinan. Coba melawan, pasti sudah dikasih kamu berangkat, pindah dulu. Iya, nah itu yang menyebabkan bahwa PDAM itu rugi. Sebenarnya kalau kita berpikir bahwa walaupun dia sosialnya tinggi, tetap dia tidak akan rugi. Cuman itu penggunaannya antara pengeluaran dan pendapatan itu terlalu jauh ininya, selisihnya. Nah di PDAM itu yang paling banyak pengeluaran tak terduga. Ini pengeluaran tak terduga yang bahaya sekali. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya yang kena direktur PDAM. Padahal hati Allah dia tidak. Tapi apa boleh buat? Karena ini merupakan satu kebijakan yang harus dipenuhi oleh bawahan. Sehingga itu apapun yang akan terjadi, saya juga merasa kasihan dengan kepala-kepala PDAM ini. Makanya saya mengatakan bahwa tidak harus mengatakan bahwa kepala PDAM mundur, tidak. Itu mereka itu hanya kena imbasnya Pak. Kena imbas.
Mau tidak mau, suka tidak suka, itu yang akan terjadi. Sehingga itu mudah-mudahan ke depan itu harus ada perubahan struktur di dalam PDAM itu sendiri. Khususnya PDAM yang bermasalah. Itu harus dievaluasi lagi kan. Makanya sekarang ini fungsi daripada badan pengawas yang tadinya 3, yang kota kan baru tahun ini ya. Baru tahun ini masuk Perumda, sehingga dia kemarin itu 3. Sampai ada yang yang bikin orasi bahwa ganti badan pengawas. Nah sekarang kan kalau sudah jadi Perumda kan tinggal 1. Nah sedangkan 3 susah diawasi Pak, apalagi tinggal 1. Ini yang jadi pertanyaan, kan 3 saja susah mengawasi, apalagi tinggal 1. Tapi mudah-mudahan tergantung dari itikat kita masing-masing, apakah kita mau bekerja jujur setengah jujur, ya itu kan tergantung kita sendiri. Sehingga itu saya tidak membela direktur PDAM, tidak, tapi direktur ini mereka hanya kena imbas. Harusnya tidak seperti itu. Karena mereka itu tahu bahwa pengeluaran ini tidak harus keluar. Tapi karena namanya bawahan, ya iya Pak. Iya tapi kan akhirnya jadi begini kan. Tapi juga tidak bisa kita dibuktikan. Nah, pembuktian yang susah, sehingga itu mudah-mudahan ke depan ini PDAM yang bermasalah akan sehat kembali dari dalam pengelolaan keuangan. Terima kasih. Pak Sindu melihat fungsi Dewan Pengawas selama ini sudah maksimal atau hanya menambah beban aja? Menambah beban kalau saya lihat. Fungsi Dewan Pengawas itu hanya menambah beban. Tetapi di satu sisi kalau juga kita bilang tidak menambah beban, sedangkan yang banyak bebannya 3 orang, asal juga bisa kecolongan. Apalagi kalau tinggal 1, dia sendiri single fighter. Apapun yang saya akan bikin, saya bisa bekerja sama dengan direktur atau dengan ini kan. Nah kalau 3 kan masih susah. Nah itu ininya Pak Hadi. Jadi di satu sisi dia menambah beban, di sisi lain dia membuka peluang. Makanya saya katakan tadi bahwa tergantung daripada pribadi orang itu sendiri. Terima kasih.